Kalau Bang Kocan pengalaman Bang Kocan apa di waktu muda? Saya nggak pernah. Saya Apa? nikmat terus loh. Waktu muda itu Menurut saya gitu. Nikmat terus. memang sesuatu itu lebih enaknya itu disikapi dengan kenikmatan. Dinikmati itu namanya menikmati kehidupan. Nikmatinya ya. Walaupun itu pahit, Walaupun pahit. tetap dirasakan nikmat. Nikmat terus. Itu Bab. yang luar biasa. Karena kalau dari pahit munculnya pasti Nikmat. manis ya. Ya. Memang begitu, itu hukum alam. Nanti Nikmatin aja. habisnya malam ini akan muncul siang. Habisnya siang muncul malam lagi. Pergi lagi ke pantai lagi. Muter-muter ya. Itu yang kata Pak Yai ya, saya kembalikan lagi. Kalau dicoba dengan Allah, nanam jagung tadi, Heeh. panennya nggak sesuai, Iya. ya kan dinikmatin. Iya. Nanti kan munculnya, mungkin kalau yang akan datang Ya. bisa berlipat ganda. Kan? Ya, maksudnya akan dijalini lain sakartum la azidan itu. Lain kafatum inada bila sakit, maksudnya Bang Ocan mau dijalinin itu. Sedikit pun kalau disyukuri itu akan berlipat-lipat, akan bertambah-tambah. Tapi kalau berani mengingkari barang sedikit itu kan akan menjadi musibah Bang Ocan. Ya, akan menjadi musibah yang sangat akan pedihnya. Jadi kesusahan itu bukan semakin ringan, akan semakin bertambah-tambah gara-gara mengkufuri nikmat itu. Soalnya kalau saya melihat perjalanan yang Agus, saya nggak sanggup. Mungkin itulah ya, mimpi aja saya nggak berani. Mas Agus, Bangun saya pasti. Mas Agus dulu itu katanya kelam di dalam laut mana itu terus disuruh ikan hiu. Di sini Pak. Panjang ya. Di sini di Pulau Condong. Gimana? Pulau Condong sini ya, saya putih ya. Ditelan ikan hiu. Di bawah ikan hiu di pinggir. Jadi naik perahu ceritanya. Perahunya tenggelam. Beliau dia nggak bisa renang, tenggelam juga. Adalah seekor ikan hiu Digiringin dia. digiring ke pinggir pantai. Itu saya yakin itu kalau bentuknya bisa ikan hiu, tapi sebenarnya dia melekat. Hanya jelmaan nadi kan. Iya, melekat jelma Punya, ulam punya hiu. hiu. Siapa? Itu siapa? Sama itu loh. Ini silakan Pak Yai. Ini masih. Sekarang itu pasangan minggiri di makamnya Buyut Cangkrah itu. Iya. Bui Sangkra Makam berarti itu. Tapi dulu makam itu masih gantung atau Mas Agus itu. Di air. Di pasin. Iya, Iya, masih masih. menggantung di air. Di perbatasan pesawat. Di tolongin orang tua dibawa masuk rumah. Tahu-tahu Tinggalin bangun pagi. Makam. ya makamnya Buyut Cangkrah itu Oh, yang kita sering ke sana itu. jadi kejadian itu di luar alam sadar ya. Pak? Ada. Sadar loh Bang Chan. Enggak begini, cerita tadi kan bilang Oh, Haji. dia digiring dengan ikan hiu. iya. Terus sampai di Buyut Sanggrahan Heeh. tidur. Dan bangun nggak tahu di makam. Ya itu pingsan dari laut itu. Bangun itu kan ditolongin orang tua. Itu nggak Tahu ya berarti ya, Tahu. kalau Orang sadar tua itu ya. nggak taunya kalau orang gaib dimasuk ke rumah ada gini, rumah bagus. Jadi itu tuh megang patok kayak itu. Jadi intinya di rumah bagus gitu ya. Rumah bagus. Nggak taunya Ternyata begitu rumah sadar. bagus. Ternyata begitu bangun batu nisan. Ini aja ditutupin kain putih. Badannya ada kain putih ini. Baru kepalanya. Iya di Sawara. Mancing sendiri ya mancing. Kawan itu satu pingsan, berenang lu pikir laut pingsan.
Kawannya Ya, bisa napasnya renang, putus. tapi bisa minggir Pak, tapi pingsan juga kalau minggirnya. Selamat juga dia jadi. Selamat. Nah, Mas Dia Agus berenang. ini nggak bisa renang, akhirnya tenggelam bersama perahu itu. Bagi yang nggak bisa berenang Ini jangan kan takut sering berarti ke ya. jaring di Sukaraja itu saya sering marah-marah. Kan ikan hiu itu. Di belakang bioskop itu ya. Kalau ke jaring, dia kan yang nunggu sini. Ikan. Jadi merinding loh saya loh. Ya. Wah ya. Yang Mentang-mentang nunggu dekat gerbang. kamar. Ya serius ini. Jadi berini. Itu berarti ikan hiu itu bukan sembarangan ikan hiu. Artinya beliau itu nah, penunggu, bukan penunggu cek ombak, itu Susanti. Itu Santi. Susah. Di Menteri. Diskusi. Susi Santi. Susanti. Itu cek ombak. Kalau ini penjaga laut. Bukan nama Ferry, kenapa nggak di sini? Lagi cek ombak udah dari sana. Itu malam itu Mas Agus dulu ya, waktu tenggelam. Baru mau pergi mancing. Ke tengah, mau diangkat, tahunya bocor. Padahal Mas Agus posisinya memang betul-betul nggak bisa berenang ya. Berani malam hari mancing di tengah lautan. Luar biasa ya. Gitu ya. Kalau yang sering zaman bertapa itu di batu mana? Mas? Itu sana Di ujung sana itu. oh, Batu apa itu? masjid. Itu masjid. Lihat ini. Bertapa bertahun Bang Ocan sana Iya, itu. lah. Iya beliau ini. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Jual ke orang rumah sakit. Rumah sakit di polis sudah kanker. Jadi malamnya lagi tanya Lagi kapalan dia. dari jalur lain. Dewaya jawabnya. Jadi istri Mas Agus ini meninggalnya tuh bareng gurunya Hadratus Mahali. Waktunya. Bareng sehari. Syekh Mahali itu mau dimakamkan, yang gali beliau ini sendiri. Di rumah dikabari istrinya meninggal. juga. Jadi baru gali gurunya tuh gali makam istrinya itu. Makanya saya itu kalau menceritakan hal ini, hati saya itu pedih. Makanya saya bilang wajar kan Pak Yai kalau saya bilang saya nggak sanggup kan. Iya, kalau Bang Ocan saya jangan nggak sanggup. Bang Ocan itu orangnya kan mudah nangis, jangan nggak usah di dalam menyanyi malah nggak sanggup. Oh. Biasa aja. Sedih bener ya. Iya, sedih saya setelah Habis ini dengar. kali pulang mau Gali gali istrinya. lagi. Coba bayangin, gurunya belum ditanam, istrinya mulai gali lagi. Cerita apa lagi? Pedih yang seperti itu. Wah, jadi judul Merinding judul, ya? judul filmnya Pak Yai Sirnanya Sebuah Impian. Ya, bukan. Allah menyerati. Oh iya. Ya Allah. Sirna kan? Dia gali, begitu balik. Memang terkadang Allah itu kalau mencintai seorang hamba itu kayak seorang ibu cinta dengan anak atau seorang kakek cinta dengan cucunya. Kalau cinta itu bukan harus tidak ditangis. Terkadang ya agak-agak di Judul. biar nangis maksudnya. Itu membuktikan kalau sang kakek itu pengen denger tangisan cucunya. Jadi tangisan bagaimana jeritan kasih sayangnya seorang cucung kepada kakek atau kakek itu akan mencurahkan kasih sayang Ini Pak kepada Usman yang ngerasain. ya. Berapa ya? Masih kembar ya. Tapi cerita-cerita kayak gini ini merinding saya. Kalau dengerin kisahnya Mas Agus itu belum waktu kecil untuk tumbuh-tumburan mobil itu Iya di Natar ya. di Natar itu orang Lampung ini nggak ada yang nggak kenal Saya kalau tuh besar sama orang Lampung. Itu nggak dibesarin orang tua. Sama Sudah. keluarganya Sarudin. Iya, Jadi ya,
Tapi Padahal Mas kan tinggalnya sama dia orang ya. tapi kalau kayak di tumbur-tumbur mobil kayak zaman dulu itu dikasih duit enggak sama orang? Enggak. Cuma minta ganti bajunya sampai sobek. Kalau dikasih duit pasangin terus ya kagak usah. Ya, Wah, ya mana bukan kan? begitu Pak, maksudnya kan kalau ikut siapa itu nanti duitnya kan dikasih bapaknya istilahnya kan. Zamannya masih banyak perampok main sapi. Orang-orang ngerampokin sapi kan ada tuh banyak. Ntar kan rawan. Ada bakery ya. Tahun berapa? Sekarang 60. Kurang Belum ada 60 apa 50 apa ada apa belum Jadi 50-an Kalau 80-an. taruhlah itu mulai jadi orang sakti itu umur 15 tahun jadi kecil mbak. dari kecil sudah sakti 5 tahun. nah ini yang bikin saya merinding itu Dari kecil itu dulu di Galunggung itu sering dibawa ular itu loh. nah itu kan di Galunggung ke anu Tasikmalaya loh itu Merinding. di Gunung Tasikmalaya kecilnya itu Masih di bedong itu dibawa ular itu gede benar dibawa ke gunung itu. yang namanya keponakan Mbah Anom sang waliullah itu Kalau Ponakannya. ditinggalin dicangking sama kayak gini tuh ada tapak macan itu. Jadi wujudnya nggak ada. Anom yang di benak ya. Pikiran yang di benak dia ya, sekarang ya. loh mana toh di Tasik sana loh Enggak, sekarang ini ada di mana yang Ada di itu. mana? oh gitu itu Buya Rusdi. Iya, Rusdi. Pas adanya Ilham. Bikinnya. Itu Abah Anom. Mak gitu. Mas Agus itu dulu mulai kebuka kayaknya nggak enak begini mau berhenti aja lah saya pengen itu kayak mana siapa yang ngasih ini Mas Agus yang ngasih apa istilahnya yang ngasih warning itu Itu loh kayak orang yang kayak asap gitu. Heeh. Itu sering kan. Ada di muka itu. Ada di muka itu. tapi kayak asap aja itu nggak kan Itu orang tahu itu mana kan nggak tahu apa lah Bang. sumpah ini berdiri loh jadi saya ini loh Tiap menit muka itu ada bandel Dia ngasih syaratnya. yang bawa saya duit itu dicangking itu mas kelihatan dari di tangan itu. Mas Agus ini mati kan sudah 3 kali yang pertama tahun berapa Mas Agus? SD SD udah mati jatuh dari kelapa mati berapa hari itu? Waktu 3 itu? hari Hah? 3 hari 3 hari sudah dimakamkan bangun lagi Itu berapa? terakhir tahun 2000 Geger. Tahun 2000. Baru dong. Berapa hari? seminggu sholat gitu yang Satu hari enggak yang sama mati yang kedua mati yang kedua SMP SMP berapa hari? Dulu SMP itu. SMP 7 hari mati lagi sudah dikubur berarti itu ya Itu 7 hari. bangun lagi itu juga pingsan satu kampung pingsan nggak Jatuh dari pohon juga. nih lihat pocong pulang dari kubur itu ya balap motor Oh, balap motor. balap motor mending kalau yang bawa goceng goceng beda napas ya kan Kan ada lantaran. Yang ketiga? yang ketiga dari tahun 2000 yang jadi penjahat itu Pengerenka ya. yang ketiga juga 7 hari ini Mas. 2 hari Pak. 2 hari yang ketiga belum dikuburin tapi Oh, lu hari kubur. karena kan udah punya istri kok sudah mati 2 hari belum dikubur ceritanya kayak mana nunggu itu adik oh tapi sudah dipocong iya lagi disolatin bang sholatin bangun kabur Ah, perlu ngelatin. Itu di Lampung semua ya jadi. Pak Osman iya jadi itu Saman heran nggak kayak gini Nah, heran apa enggak kayak gini iya kan lah. heran Bang Ocan kayak heran nggak dulu nggak mau deket orang sendirian
Minder gitu ya. Bukan minder, Pak. Ada sesuatu yang menyamai, menyertai gitu. Sendirian ada di terapi. Mau dulu nggak payah ngomong sama dia. Nggak pernah keluar rumah. Biasa ada kelebihan Pak ya. Anu, Orang mati. kalau istilah elektroniknya low. Low. Belum kait. Tapi memang suatu benih yang bagus itu mau ditanam kapanpun itu Siap. akan tumbuh bagus dan akan berbuah bagus. Tapi kalau Walaupun ditanamnya di batu karang juga ya. ya jangan kok. Itu di batu karang ya lihat-lihat yang tanam apa kalau di batu karang. Itu jagung tanam batu karang sampai kita tayang ya gak akan tumbuh. Nah. Sedangkan Pak Yai belum pernah Pak Yai ya Ya, mati sore. enggak pernah, Mas. Belum pernah ya. Jangan sampai Saya sekali mati selama-lamanya. Enggak pernah hidup lagi sampai sekarang nih. Mati terus. Berarti kalau sudah pulang mantep gitu di sana ya. Ya, mantap. Iya. Iya. Oh, saya mantep. Ayo nggak apa-apa sambil ngerokok. Iya, monggo sambil santai aja, santai Mas Febri ya. Merinding masalah Pak Yai. Iya, saya tuh kalau nggak ngerokok nggak kuat terserang. Ini Pak Yai kan. ini Biasa sudah aja kan Pak Yai juga kan nggak kuat kan ya. Ini udah larut malam loh, ini masalahnya kita bahas kayak gini. Ya Allah. Ini bahas kematian, bukan main-main. Dia menuju jalan pulang. Pulang kemana? Mungkin berhak bersih dulu, begitu pulang pikirnya nyasar, balik lagi lah gua. Daripada nyasar ya. Nah, itu dikhawatirkan itu kalau sampai pulang nyasar. Nyasar ya. Di dunia aja kita pusing nyasar ya. Kalau ada tempat nanya. Apalagi di akhirat. Kalau di akhirat nasar kayak di dunia enak, ada cukup dekat. Ada apa? Google Map. Ya. Masa Allah suruh Sherlock? Sherlock. Oke. Minum ya, minum ya. Ya minum baru ya. Ini lagi. Allah, Sherlock Allah. Tapi kalau sudah segera bilang percaya Allah, bisa aja Pak Yai. Sherlock ya. Iya. Ya, Allah itu. Maha tahu. Inilah Zat yang Maha tahu. yang harus dikupas malam ini Bang Gojang. Ilmu itu yang kita tunggu itu sebenarnya. Gimana Pak tadi? Kasih tau nggak ya? Iya. Hancur lu Nur, Ferry. Nasibnya. Sebenarnya orang nge-map itu ya, yang ngirimkan filenya atau yang menerima filenya itu sama-sama bingung. Yang mengirimkan file itu pasti begini, tahu enggak ya dia nanti. pasti ada perasaan Ada begini. rasa gitu. Oh, mudeng apa enggak tak kirimin file tadi, bisa enggak nyampe sini nanti. Dan ini sudah kejadian perjalanan kami tadi. Terus yang terima Kawin terus yang terima file itu begini, kok nggak bisa ini mana kok mental begini. Padahal dicobanya gitu aja ya Pak Itu ya. sebenar-benarnya ya itu karena kita itu nggak pernah datang ke sana dan sana itu nggak pernah tahu sama kita itu, jadi sama-sama kita itu cuman Acu-acuan aja. hanya mengandalkan Google Maps itu. Coba kalau kita sudah hafal itu. Jadi kayaknya Tuan Guru Supri mau ngomong tapi tertunda. Iya. Iya. Supri gimana? Heeh, ya Bu. Di mana Mas Supri? Bu, teman-teman ini dikasih pencerahan apa gitu supaya teman-teman ini ada semangat hidup gitu. Silakan. Monggo silahkan Mas Supri. Kalau kayak Pak Supri ini kan berada di sini, itu dia di sana. Heeh, Kayak itu. mana Pak Supri? Heeh. Coba. Pendengaran. Hari ini di sini, besok sudah di sana. Nyimpen pegel. Nyimpen pegel. Kamu simpen juga.
kalau ada nyimpen di hati ya berarti kalau enggak saya itu namanya dipelong-pelongin tuh. Oh, itu maksudnya. Oh, Oh, dia belum plong ini ya? nyimpen pegal itu alias pendendam mas. Buang jauh-jauh pergi. Kok saya tambah ya merinding dan puyeng ya? Yang itu mah puyeng nggak? Iya. Puyeng ya pak. MC film. Memang terkadang ya itu. Laut ini disiapkan, disediakan oleh Allah itu terkadang sekali-kali untuk membahas. Kok saya nggak pernah dibahas di situ, cuman dangdutan aja, setan gitu. Makanya Pak Osman itu yang punya firasat tajam tuh ngajak kita berdialog seperti ini. Itu atas kehendaknya itu. Coba kalau Pak Osman gak kenceng tadi, kita tetap happy bedai. Ternyata yang kelihatannya itu mau dibahas itu kayak dangkal itu. Begitu dibahas jadi mengembirakan, melebihi menyanyi berkadang. Menjadi terus terang saya itu kalau diajak bahas begini merinding gitu. Kok merinding itu tidak? Biasa taruh ono berarti. Di program itu Pak, kalau udah bahasa merinding itu cuma saya yang punya. Ya kan boleh di ahli wariskan. Kan merinding itu bahasa Kristen, no? Iya, baik. Tinggal di grup Ya kan, merinding itu bahasa Kristen, Iya. yang mudah dicetak kan? Iya. Iya. Merinding kok ketawa. Iya. Tapi supir aja. Pak. Coba ngomongin sih. Dia masih malu-malu kucing dia. Nah, Supri ini orangnya tuh pendiam. Tapi sejuta rahasia itu tersimpan. Super. Oleh cari problem. Kebanyakan beliau Wah, ada ini, Mas Agus langsung eh, itu memang perjalanan masa lalu ya kalau bisa diberut ya. Ya Mas Agus ya. kalau waktu bertapa di Batu sini berapa bulan yang sering? Yang aman. Sebulan. Batu situ. Kalau pertama itu nggak makan minum, Ya, nggak makan minum juga. kok orang kuat kok bertapa kok makan minum. Siapa Rekreasi tahu, apa gimana? siapa tahu diceritakan tiba-tiba ada makan. Oh, Muncul dengan Yang si sendirinya. asem tadi ngasih makan. oh gitu. Atau ikan hiu ya. Kemungkinan besar bisa. Sudah makan minum begawi dong. Pakai semua itu ya. Iya, enggak makan minum kan maksudnya. Kalau orang bertapa itu makan minum itu beda, yang kita makan, yang diminum beliau itu beda. Bukan bertapa deh, Pak. Kalau Piknik. enggak, namanya itu tapa. Nah, jadi makannya beda, minumnya beda. Minumnya itu dengan keteguhan jiwa. Makannya itu dengan kebeningan hati. Wah itu orang tapa itu. Jiwanya itu merasa tentram, hatinya merasa terang. Itu makan minumnya. Jadi nggak mati-mati dia. Malah sehat. Dan merinding loh saya Pak begitu itu. Karena Mbak yang ngajarin. Mbak yang ngajarin beliau. Udah sendiri merinding. Bukan. Kalau Mas Agus itu memang banyak hal yang sudah dilakukan. Jalan Sumatera, Jawa, Madura pernah. Dan kaki. Jalan kaki Ke polisi. Bagi resmiin jembatan dia jalan. Masa TV itu dia ini. Kaki dari Lampung semua. Ingan yang lagi peresmian Suramadu dia jalan tangkep. ya ribut itu waktu itu jaket. Baru diresmi. Tangkep. Tapi dianterin. Itu kita buka itu. Jadi beliau ini menyimpan berjuta-juta misteri. Sampai misteri Gunung Merapi ada beliau.
Misteri Gunung Galunggung ada di beliau. Jadi naga pasa yang ada di Gunung Galunggung ini yang ngomong beliau. Ya, naga pasa di Gunung Galunggung. Nah, kalau orang sana yang ngomongin naga hijau. Kalau orang-orang zaman dahulu ngomongnya itu naga pasa. Yang ngomong dia langsung. Ya memang begitu Pak, memang itu kenyataan. Beliau ini yang ngomong ular itu. Bawa ke gunung sana nih. Iya, di sanalah dikembang ilmu-ilmu, dimasukin senjata res yang dikeluarkan oleh Abu Yasari itu, Oh, yang beliau masih hidup di sana. Ya beliau ini. dengan dia. Yang aneh itu sekian lama keris itu dicopot Abasari itu, kerisnya itu pulang lagi ke Lampung, balik lagi. Ke badannya. Heeh. Ada sekarang di mobil. Ambil dulu kerisnya. Siap. Ada buktinya Bang Ini baru Ojan. merinding saya, Pak. Ini bukan cerita kaleng-kaleng ini. Bisa nyata. Kisah nyata. Ambil di keris di situ. Yang pulang tadi. Udah berapa tahun yang lalu? Wah, ada berapa tahun Mas Agus? Dan insya Allah itu masih belum dan insya Allah. Iya. Nah, ini Pak. Ini baru tadi ini pulangnya ini keris ini. Nah, ini. Lamar merantau ya. Ini padahal dicopot sudah berapa puluh tahun yang silam. Masih mampu lagi pulang ke sini. Ya ini yang waktu di mana Natar dulu dibeliin mobil nggak mempan itu keris ini. Masuk ke badan beliau ini. Iya dulu, tapi yang lepas Abasari. Masuk ya. Bisa jadi kalung. Ini nggak bisa dilepas orang sembarangan. Nggak akan mempan, nggak bisa lepas dia. Kuat. Kalau masuk pering sana. Jangan. Kalau itu orangnya nggak bisa serius itu. Ya itu kan kalau senjata tua kayak gini, dia itu istilahnya punya belawong. Jadi isinya itu diisep dia habis, tinggal besinya aja. Oh, Ini belawongnya senjata tua. sedot ya. Keturunan anu siapa itu? Lampir. Anu bukan. Kok jelek beneran? Oh, jelek lampir. Benar Pak Usman, saya rekaman Pak ya. Ya. Iya, Pak. Iya. Turun nama Rapir berarti gerandongnya. Keturunan Syekh Datuk Brunang. Datuk berulang. Nah, ke sana itu. Iya. Kan dia seneng bener ke sana. Iya makanya itu kakek buyutnya. Datuk Toyo. itu. Apu tuyul. Gimana tuh berenang? Yang mana gua ajak lagi dulu, yang misalnya dari Aceh kalau katakan Guru Gencin itu. Batunya dari Aceh. Ya itu pun datang sendiri Iya. dari Ah, Aceh. ya. Iya. Waktu datangnya itu saya itu waktu itu melihat di sana. Lewat dalam tanah itu Bang Kojang batunya. Merinding enggak? Jadi kayak tanah jalan gitu. Keluar langsung Muncul itu ya. batu nisannya itu. Nah yang susah itu sekarang ini anak-anak muda generasi kita itu kenapa nggak mau gali-gali cerita yang aneh begitu, yang nggak logika gitu loh. Sesuatu yang nggak logika itu kan dikarenakan dia itu yang dipakai itu bukan rasa. Jadi begitu nggak ketemu akal dia itu putus asa, seakan-akan itu cerita hoax. Padahal itu yang dipakai itu akalnya saja. Sementara manusia itu ada rasa, ada akal. Biasanya yang diandalkan akal. Kalau akalnya nggak nyampe, perasaan dia sudah nggak cocok, padahal rasanya nggak dipakai.
Ini timpang Ya, ya. kambing aja makan nggak enak itu rasanya nggak enak nggak dimakan kambing itu dipakai rasanya. Kok kita sebagai manusia nggak mau pakai rasa itu kayak mana? Apa nggak kalah sama itu tadi? Makanya Mas Supri ini lebih mengandalkan rasa daripada akal. Jadi orangnya cool begitu. Kayak wanita dong gitu. Iya. Memang sebenarnya kan. Kalau pakai rasa. Iya. Orangnya kan cool gini Bang. Tapi kalau sudah ngasih wejangan, oh jangan salah-salah. Tapi kita harus sabar nunggu. Sampai kapan sama? Sabar menanti. Oh, kita korban minum-minuman nggak sedikit loh ini, korban duit ini. Menunggu sepatah dua kata Iya. petuah beliau ini dari tadi nggak ada keluar-keluarnya. Kalau sampai akhir kita pertemuan ini belum ngasih petuah, kita kebukin bareng. Selalu deh. Kirim sana ya. Sudah kita kehilangan segini banyaknya, kita tunggu nggak keluar juga. Banyak pengorbanannya. Murid materi spiritual. Nah. Murid-muridnya ditelantarin gimana? Mas Agus saja yang cuman tambah-tambahan sudah banyak menghandle. Nanti dia mau sekelas info. Oh ya, mungkin iya ada Sekelas masalah. info. Pokoknya kita harus sabar. Walaupun Iya. sampai subuh-subuh belum, jam 6 belum, jam 7, jam 7 kita tunggu pokoknya sampai kapan pun. Nah, ayo tuh, Mas Pri. Allah. Indang di jadi begini saudara-saudara, gitu loh, Indang. Sama jangan diem aja. Susah bener mau mulai. Dia apa nama keris itu Pak? Ya, Keris itu. kalau ini saya nggak berani Pak Usman untuk menyebutkan. Mohon maaf ini nggak berani. Merinding saya, beneran. Ini nggak, namanya itu nggak boleh disebutkan. Nama. Iya. Waktu datang nggak ada sarung, nggak ada gagang. Iya. Dulunya Oh. nggak ada. Polos ya. Iya. Ya, Waktu ada dibikin kok. sama empunya dulu ya besi aja gitu mungkin. Nggak langsung dikepuk sama sarung-sarungnya, bukan. Ya, itu bangunan belum lama ini aja menurut saya. Iya, ada yang Sarung-sarungnya, rangkaannya, garamnya. ada yang bikin. Itu ya. Wah, itu. Ceritanya kayak mana Mas Uri itu? Bikinnya rangka itu. Silakan. Berapa bulan itu? Kurang tahu Pak ya. Nggak kedengerannya. Iya. Makanya kita itu harus sabar. Punya guru sehalus ini. Kita itu harus masang telinga tajam-tajam. Allah. Makanya mencari ilmu itu jangan tua-tua. Dari muda mulai cari ilmu. Takutnya ketemu guru yang kelam begini. Gimana deh kalau kita ada tua, peninggalan kita kan berkurang. Itu kebalik nggak Pak Yai masukin? Apanya? Keris itu. Kalau enggak aja gimana Pak Ucan? Enggak coba. Supaya kita kondusif, Dia berdebat. enggak berdebat. Enggak. Kebalik nggak gitu kan? Enggak aja Enggak ya? lah, enggak. Sepakat aja. Kita sepakat. Kita Enggak gini kayak Pak Yai. ngurus ini loh. Kita Pak harusnya Ucan. harusnya Pak Yai yang Ya. bijak dong. Ya. Silakan tanya dengan Oh iya, benar. yang bijak ya. Oh iya. Namanya orang tua. Ya monggo Bang Ucan. Monggo. Disilakan untuk Ya bertanya. silakan. Oh, diberi. Kan Nah. saya tanya. Kasih keterangan dong. Karena yang ininya saya. Kan saya tanya tadi. Nah, balik apa enggak gitu. Sebab saya tanya waktu datangnya telanjang kan, Heeh. nggak ada sarung nggak ada ini. Datangnya telanjang, Nah, pulangnya terbungkus. Betul. Apakah itu? Nah, Silakan. itu filosofi Filosofi, filosofinya keris ini. Kita datang telanjang, pulang terbungkus. Datang tidak diundang, pergi tidak diusir. Wah, itu jelangkung itu Bang Kocan, itu sudah melangkah jauh itu. Itu sudah Dan nanti munculnya segelas info. bukan. Orang sunat berarti. Kalau orang sunat kebalik, Balik. dia datang terbungkus, dia pulang telanjang. Itu orang hitam. Kita.
Tapi kalau keris dia datangnya telanjang, pulangnya terbungkus. Orang juga begitu lahir telanjang, Pulangnya begitu pulang dibungkus. dibungkus. Berarti itulah Inilah filosofinya menurut Bang Supri ini. Betul Pak Supri. Tapi walaupun ini terbungkus, kemungkinan besar ini bungkusnya ini nggak begitu pengaruh. Kemungkinan besar. Yang sangat pengaruh itu isinya. Hakikatnya keris itu. dalemannya. Dalemannya itu. Makanya kalau keris itu kan punya namanya itu pamor. Nah, sebenarnya itu bahasa pamor itu bukan bahasa, kalau bahasa dulunya pamor itu panur, punya guratan yang menunjukkan apa kelebihannya. Manusia itu kalau sudah keluar panurnya itu punya guratan kelebihan. Itu ya kayak keris ini. Artinya diuri-uri, diopeni, dikasih minyak wangi. Pilihan Jangan, ya. iya. Iya. Jangan Minyaknya dikasih itu oli. ya, Oh. ya minyaknya itu ya misik, ya apa gitu lah. Tapi Antara lain. orang yang nggak tahu, biasanya keris ini bukan minyak misik, bukan minyak Ja'farun yang dikasihkan, minyak oli. Tidak bisa menghargai sesuatu yang berharga. Tuh. Oli. Jadi Oli seni. meletakkan sesuatu yang berharga itu sembrono. Gitu. Seperti kita meletakkan harga diri kita yang tidak kita letakkan dengan baik. Itu artinya kita menyembronokan diri. Jadi nggak dihargai orang. Dalam beras ini. Pokoknya merinding saya kalau bahas ini. Dan bisa jadi buat cerita ya. Iya Bang Ocan, makanya itu. Kayak contohnya gini Bang Ocan ya. Saya punya ake dua nih, ini Iya. satunya ini. Nah ini enak nih contohnya nih, Ya, nyata. ini. Jangan egois. Satunya ini, walaupun dua-duanya ini mempunyai kelebihan, kita tidak boleh meremehkan yang mempunyai kekurangan. Betul, ada penghargaan. Iya, karena dia itu juga mempunyai kelebihan yang Kelebihan lain. masing. Hijau, Jo, warna dari dia warna begini, besar. kecil, ini Besar. besar. Iya, itu kelebihannya. Itu manusia juga Indah begitu. sama-sama indah juga. Sama-sama indahnya. Hanya bedanya sebelah kiri dan kanan aja. Kanan itu harus ada. Ya. Kalau orang berjalan cuma kanan Baru aja, ya ya begini pincang. aja Gocan. Miring jadi miring. Ya itu dia. Harus seimbang. 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 Kelebihannya dipakai sebelah kanan. Iya. Kanan Kiri itu makanya penting. Terkadang ngaji kayak beliau ini yang sudah terjadi. Itu jarang kita ketemu. Seakan-akan biasa aja. Benar-benar kalau kita gali luar biasa. Sangat luar biasa. Orang sudah 7 hari di dalam kubur bisa bangkit lagi. Kisah nyata. Apa yang dilihat dalam Nah, sekarang menceritakan melihat apa saja di dalam kubur selama 7 hari itu. 2 hari. Ini pasti merinding kalau ini. Belum cerita sudah merinding. Ada garansinya ya. Nah, coba Iya, Mas ceritakan Agus. Mas Agus, kayak mana? Orang-orang yang digebukin kayak mana? Apa orang jerit-jerit apa? Kayak mana lah di dalam kubur? Monggo. Itu ya nggak mati rohnya serunya bikin penghancuran jasa. Kalau yang saya alami hidung kemasukan kala judi di sana itu mata tengah anjing kuping. Cuman yang merah tuh ada ular yang gede itu. Di dalam kubur itu. Dia ular apa nggak tahu. Iya, di dalam kubur itu. Nyemburin ini Jeroan. Makan jeruan kita itu. Komplek lagu ya. Karena dulu jualan ada kabok. Lanjut lama itu ya. Dulu. ya nggak apa-apa. Berapa? Sini. Sini, aduh.
berapa? Pernah tutup Mang ya? Iyalah ada Tutup tutup ya. apa kalau nggak lanjut dulu. Iya. Iya, numpang bentar ya Mang ya. Ada. Ada dibahas ini. Ya sudah. Makasih. Seru, ini lagi seru-seru ini. Nah. Oh gitu dah lo. Salah apa dulu? Ya, makasih Mang ya. Ya. Tapi terima kasih ya. Iya. Bang kita dulu bang ya. Ah iya ya. Lanjut. Sekarang ular besar. Kalau anjing itu makan apa? Ada anjing udah gitu. Enggak ada. Jengking. Di bawah tanah. Mm-mm. Yang 7 hari di bawah sama dua orang gede Mm-mm. tinggalin di tengah pasir di gelap gitu. Ketemu sama tetangga yang sudah tujuan turun penumpang itu jalan baris dia baju putih saya ikutin nggak ketemu tak uber labas gitu. Jadi orang-orang itu juga jalan nyaman jalan, maksudnya mau barengan gitu. Iya kan, Tapi nggak kekejar. ada yang kenal saya panggil kek itu cuma lihat doang ngapain kamu Nggak. ini buktinya lihat ini yang mati suri yang putih nih Pak. Apa? Ini kayak ketombe itu nggak hilang melotot saat kayak ular itu kan Yang mana? Ganti kulit Mana ya? itu? ini banyak putih-putih Sini. ini nggak hilang-hilang nggak bisa hilang sudah ke dokter juga Putih mana sih? ada yang ketombe itu Oh kulitnya. Oh, Oh iya benar nih. ini ya. Amat maaf. Oh. Kena panas mungkin apa gimana? ya di sana itu ini panas benar Saking panasnya itu di sana itu ya. Dalam kubur tadi. bukan Benang pasir. Mana bawah? ke alam Padang Mau jalan pasir. tadi, jalan tadi. ke alam tanah itu Bang. Itu sudah panas. Iya karena mungkin awal di badannya nggak ada. Jadi panas gitu. Ini Dengerin kelompok itu Mas ini Supri itu. cuma ngelus. Iya, Pak Kayak Yai. ada bapak yang nyimpen. Itu kayak ular itu melengkung. Jadi yang ada di dalam kubur itu apa adanya cacing itu masuk ke tubuh kita. Kala jengking, Proses ular, penghancuran kelabang, jasad. ular itu proses penghancurannya jasad. Itu yang 7 hari ya. 3 sampai 7 ya. 3 Yang 3 yang Satu. 7 di bawah ke atas. 1 sampai 3 sampai 4 sampai 5 6 7 ke bawah. Di bawah. Kan ini berdiri di depan gerbang berdiri dengan itu. Sudah ada tulisan la ilaha illallah. Itu sudah. La ilaha illallah. Jadi gini mungkin kalau saya menganalisisnya, memang kita itu sebagai manusia itu punya unsur-unsur hewani, Kita sebagai manusia punya unsur hewan. unsur hewani. Jadi kita punya unsur itu namanya unsur ular misalnya. Kita berkawan itu terus kita meliput di situ. Kalau sudah dapat patokan nanti nggak ke situ lagi. Ada nggak kawan yang sistemnya kayak gitu? Ada Coba yang ulangin Pak Yai. Ya. Gimana? Nah. Jalan keluar. lingkar di situ. Ada yang dimau, ada yang mau dicaploknya. Nanti kalau sudah nyaplok, pergi dia. Kalau itu terus dia setelah menyaplok itu lemes badannya karena menanggung dosanya itu. Gak pernah datang lagi itu unsur hewaninya itu. Ada lagi yang unsur hewaninya itu seperti kera itu. Kita lempar satu, dipindah dari tangan kanan ke tangan kiri. Lagi. Kita lempar lagi satu, kasih tengkiak. Kita lempar satu lagi, kasih pundak dikempit begini. Kita lempar satu lagi, dikasih di pundak kanan. Kita lempar satu lagi, digigit. Kita lempar lagi, ditangkap tangan kanan. Nggak ada tempat lagi untuk menaruh. Dilempar lagi, dia nggak sanggup menerima lagi, cuman kena mukanya aja.
Itu contohnya itu kalau kita sudah tua, makanan apa yang diberikan, kenikmatan apa yang diberikan, kita tuh bisa cuma melihat saja. Yang keras nggak boleh, apalagi punya penyakit. Makan daging nggak boleh, minum susu nggak boleh, makan nasi nggak boleh. Itu karena mungkin dulunya saking lamanya menghidupkan itu unsur itu. Banyak sih sebenarnya. Itu kalau analisis saya kayak gitu. Kalau begitu itu ya kelihatannya nggak asik enak cerita sebenarnya. Kalau dikupas begitu. Jadi kalau mengingat seperti itu, kalau kita itu sebenarnya ada unsur itu kayak misalnya ada unsur kekerasan. Itu misalnya depan rumah kita itu musim hujan, dilewatin orang. Itu kalau unsur hewaninya dia itu pasti ngamuk dia. Maka kamu nggak lihat ya, ini musim hujan kamu motor lewat sini, ini tanah kakek moyang kamu ya. Itu kalau unsur hewan yang berupa gonggongannya itu masih gede. Tapi kalau ngingunya gonggongan itu kecil, kalau ya kecil. Jadi walaupun marahin orang nggak begitu amat. Nanti sifat-sifat itu yang akan merusak kita di dalam hidup. Sifat-sifat kita sendiri yang di sana akan berubah. Yang di dalam dunia ini tidak ada penekanan sama sekali untuk itu. Di sana jadinya gede-gede, lapang ya gede-gede, ular gede. Cacing gede. Ya karena di dunia ini nggak pernah kita tekan itu semua. Nyaplok ya nyaplok tapi kecil-kecilan, 5 juta, ya nggak apa-apa lah, 10 juta, gitu. Agak-agak halal lah. Jadi rasanya apa tuh? Mas Agus? Kalau jengking, nyari ular, cacing. Kayak yang ngerasa sendiri kayak mana produk sendiri. Hancur. Kalau lu tuh enggak. Iya, biasa kita ya. Kayak kawan-kawan itu orang tuanya meninggal, rumah peninggalan orang tua dijual. Malah dia tuh udah mati, dia pulang nanti tuh. Truknya. Iya pulang pas rumahnya udah Punya orang lain. Punya orang lain. Itu pulang. Enggak, sedihnya paling-paling begini kalau orang tuanya dulu nggak neken anjingnya itu. Anak masak juga. Masih ngomel juga. Iya. Semua perbuatan pasti ada pertanggung jawab. Nah. Pertanggung jawab pasti ada pertanggung jawab. Nah, ada di Lampung Timur itu yang kayak begitu. Jadi punya rumah tua itu sampai sekarang ada di kebunan nggak berani jual itu. Takut tuh itu dasar wak sama orang tuanya itu. Masih. Walaupun nggak tunggu. Walaupun nggak ditunggu Pak, masih ada sekarang. No. Gede juga ya, nggak dirawat gitu. Nggak dirawat masih. Kalau rusak itu diganti-ganti. Tapi nggak dijual, nggak dirusak. Kok dia pulang kan gitu ya. Takut kalau pas ya nengok mungkin. Wah, sana wow, sana Eka Meno. Iya gitu. Yang tua tuh meninggal, pas pulang ya. Alhamdulillah ya Allah. Gitu lah. Aku kuliah dikit. Nanti kita juga ngerasain seperti itu. Bukan orang tua aja. Kita nanti jadi orang tua aja. Jadi kita ngalamin. Kita akan pulang juga. Saya itu kalau membahas-bahas kayak gitu tuh terus terang aslinya saya tuh merinding. Merinding Pak ya. Terharu. Kalau terharu enggak lah, takut iya. Takut juga. Takutnya ada, tapi kalau terharu itu saya itu bukan tinggal mati loh terharu itu. Saya ini membahas ilmu yang nantinya itu pasti kita alami. Jadi ada rasa kekhawatiran. Kira-kira gimana nanti kita itu sudah
bener tah gitu, kita mau menghadapi pulang itu benar-benar sudah kira-kira nyampe apa enggaknya. Pantesan Pak Usman itu sering bertanya, saya perhatiin lebih dari 12 orang. Dia pengen belajar mati sebelum mati gitu. Siapa? Itu terus dia nanya Pak. Pak Asman itu. Iya. Cuma Ya. ini kok nggak keluar gitu. Kalau itu ilmu apa ya? Merinding lagi Pak. Bukan rinding, belum ada apa-apanya. Belum nyambung. Gimana mati lu mati itu ya? Di mana itu? Mas Agus kalau mati sebelum mati itu apa? Nggak tahu lagi saya. Hai. Yang lempar. Salah kalimatnya kali Mbak. Orang itu kalau Belajar mati sebelum mati mungkin gitu kan. Belajar. kayak di selawat munjiat itu loh. Kalimatnya sama. Matu tohiruna biamin samin sayiat watar fa'una bendaka ala derajat watu baluguna bi'abes sawiyat fil hayati wa badan. Kita itu proses dalam kehidupan setelahnya mati. Bapaknya setelahnya mati itu ada kehidupan. Selamat. Di dalam kematian itu ada kehidupan. Di dalam kematian ada kehidupan. Di dalam kehidupan harus ada kematian. Mematikan semua nafsu. Mematikan semua rakus. Rakus. Pak Usman, mana Pak Usman? Nah, Jadi tadi bahasanya itu London. belajar mati sebelum mati. Bukan mati sebelum mati. Ada belajarnya. Belajar. Ada belajar. Oh, belajar mati sebelum mati. Kalau mati sebelum mati ya bingung. Bingung. Malaikat juga bingung. Yang nyabut. Cabut aja sekalian lah. Belajar. Belajar. Kalau itu mah pengen mati nggak usah belajar lo gini, cabut sekalian gitu Kata malaikat tuh. kata mereka. Makanya kita belajar, bukan mati sebelum mati. Belajar mati sebelum mati, tapi itu bingung loh teman-teman. Kalau menurut jenengan kayak mana mas? Kalimatnya, Nah, belajar mati sebelum mati itu kayak mana? matikanlah dirimu sebelum Nah, matikanlah diri sebelum mati. Mati beneran. Sebelum mati beneran, tapi bukan impoten loh bang, zaman itu ngeres loh. Jadi kalau kan ini ada 3 Pak Yai. iya tanya Pak Mas Nur penjabarannya. Jangan Nah, saya. ya makanya sebentar ya. Iya. Ini kan 3. Kita dari tadi kan Mati sebelum mati. kita tadi kan temen. Iya. Jangan serang saya. Enggak, bukan serang. Ini saya kan mau ngejabarin. Nanti kita tanya. Oke. Nah, gitu. Kita teman loh Pak. Kayak Pak Ustadz tadi bilang mati sebelum mati. Ya. Kata Mas Agus, bahasanya bukan seperti itu. Belajar mati sebelum mati. Ya. Ada mati sebelum mati. Jadi, Ada belajar mati sebelum mati. oh. Terus Terus kalau yang Nur tadi, matikanlah dirimu mu sebelum mati. sebelum mati. Ada 3 bahasa. 3 bahasa. Memang teliti bener Bang Kocar. Teliti. Merinding loh saya. Itu. Jadi yang mana mau dipakai itu? Enggak. Yang sudah jelas punya Pak Ustadz nggak pakai. Malaikatnya nggak tahu. Kata Mas Agus, masuk akal. Mm-mm. Belajar mati sebelum mati. Mm-mm. Kata malaikat, nggak usah belajar, saya cabut aja. Ah, Munculan Nur. ah. Tadi bahasa Nur Matikanlah dirimu sebelum mati. Sebelum. Nah, tolong dijabari Nur, mematikan kita ini yang Kayak bagaimana? apa kandung? Ya Pak Yai Bahasa ada itu. mana ini? Enggak. Mas Nur Benar. ini yang wawasannya kan masih muda, masih segar. Ya, masih ceria. Coba Nur. Udah nyampe berarti. Monggo Sebab- Mas Nur. Bahasa ini pasti akan terjadi di diri Kemudian kita. hari. Ya kan diri Ya. kita. Nah, itu pasti kan? Artinya itu kan ilmu pasti. Pasti. Dan ilmu yang harus kita tahu. Ya. Dan ini Karena dan itu kepastian. pasti ya. Oh, iya.
Bener, masuk. Berarti kan ada di dunia itu Masuk yang pasti logika kan. saya Bang Ucan berarti itu. Ayo Kalau Nur. begitu, ayo sekarang minta penjelasan Dasar. sama Nur. beliau guru kita ini. Tadi itu bahasa lu tadi. Kalau statement Ayo toh Mas Nur, jangan jual mahal kayak ini. Karena ini pasti kita jalan ini kan. Ya, ini mumpung malam begini nggak begitu banyak yang mendengar. Statement itu kan pasti Nur dapat kan? Ya, bukan dapat, artinya itu yang terdengar, pernah terdengar. Iya, kita mendengar dapat kan itu. Ya, terdengar. Pasti terdengar ada yang ngucap kan? Iya. Nah, itu. Maksudnya gini Nur, kalau kita dengar itu bohong. Contoh kayak Pak Usman tadi. Sebentar saya potong benar. Saman pernah lihat mata najwa Pernah? pakai ilmu itu. Uber jangan sampai enggak kalau belum dapat. Tuh, Nur. Dengar Nur. Uber Sampai pokoknya. sampai Sampai keliling dapat. kubur. Sampai dapat pokoknya. Masalahnya kalau sama Uber dapat, saya juga dapat. Teman yang lain juga dapat berkahnya. Itu loh Bang Ucan. Mungkin Nur bisa bantu Supri bisa. Ya. Sekilas info. Iya. Jadi, Ayo. statement-statement itu Pak Yai, artinya kan gitu, yang terdengar itu terkadang memang jadi sebagai bahan acuan untuk kita jadi bahan pertanyaan. Salah satunya tadi itu yang terdengar, bahkan terbaca. Kedua, kenallah dirimu, maka kamu akan mengenal Tuhanmu. Kembali lagi seperti itu juga, itu kan satu buah pertanyaan. Ketika ada sebuah statement tadi, pernyataan tadi, ini artinya kan ada sebuah pelajaran gitu saya. Dan ini belum kita ketahui gitu ya. Yang disampaikan ini kan belum diketahui artinya untuk mencari tahu. Bagaimana sih ini kan nggak sembarangan orang-orang tasawuf yang ngomong nih kata kita kan bahasanya ya. Oh, ini pasti ada ilmunya, nggak mungkin statement ini keluar ya. Nah kira-kira seperti itu yang pernah saya baca seperti itu terkadang. Monggo Mas Agus. Enggak, sekarang gini. Itu kan taruhlah itu sebuah pernyataan atau pendengaran yang pernah didengarkan. Iya. Kalau kita ini suruh menjelaskan kayaknya nggak ada yang bisa menjelaskan. Ayo sekarang itu ngomong kosong. Itu menurut pendapat Masing-masing. Oke. wah, kayak mana Dimulai dari Supri. nanti nggak usah disimpulkan. Wong ini kan pendapatnya ngawur. Saya buka Google. Kayak mana Mas Nur kalau pendapat Tapi- saya? Walaupun ini bukan patokan loh, ini namanya pendapat agama itu kan nggak boleh. Menurut saya, agama itu patokannya kan hanya dua. Kalau nggak pegangan Al-Quran atau pegangan bimbingan kita. Nah ini ada lagi Pak Yai, pendengaran, artinya pendengaran kan sebuah yang terdengar atau yang terdengarkan bahasa kalimat tadi ini saya anggap masih sebuah pendapat ya bukan berarti hak mutlak. Benar-benar. Jadi ketika orang belajar tadi mengenai tadi matikanlah dirimu sebelum mati atau bahasanya belajarlah mati sebelum belajarlah mati ya Belum mati. Sebelum sebelum mati. Mm-mm. Jadi ketika mereka itu ada sebuah kasab artinya dia bisa berjumpa lah ya dengan namanya tentang hal-hal tentang kematian baik yang sudah mati tadi bisa kayak kata Mas Agus tadi yang sudah mati pun akan kembali ke rumah. Nah itu adalah salah satunya contoh barang bagaimana dia akan bisa tahu ketika seperti itu kalau dia nggak punya ilmunya, kalau nggak punya pengetahuan tentang hal itu pendapat saya yang saya dengar bahasanya ada dapat pendengaran seperti itu Pak Yai. Itu menurut saya Pak Yai. Nah sekarang Bang Ucan. Enggak. Wah jangan enggak ini Enggak yang bukan yang gini. saya ini yang Bukan. bagi acara. Enggak, saya ini begini Pak Yai. Tadi ada bahasa Pak Yai, ya. Hmm. Ini saya mengingatkan Ngerilis aja ya enggak. Ngerilis lagi. Mengingatkan. Kita ini percaya dengan Al-Quran dan Hadis. hadis. Ya. Tolong dijelasin Pak Yai. Itu tadi Apanya itu? Yang kejadian-kejadian ini tadi ada di Al-Quran dan hadis ya kan? Ada apa enggak? Ada coba apa? Ya itu saya kan bertanya dengan Pak Yai ada enggak? Kalau saya belum ada apa enggak? Iya. Ada. Kalau, Saya. kalau ada tolong jelaskan. Sudah, iya kan? Kalau ada kan berarti kan saya tahu Pak Yai kan? Wah, itu ada kan? Karena ada bahasa Pak Yai.
Kita ini berpatokan dengan Iya. itu Itu pasti kan- ada di itu Al-Quran kan- apa di hadisnya. Cuma karena saya nggak tahu aja. Itu kan apa istilahnya itu, agama itu nggak boleh berpedoman menurut pendapat saya. Agama itu harus berpedoman, kalau orang Islam itu ya Al-Quran dengan hadis. Hadis. Ya, pedomannya itu. Selepas dari Al-Quran dan hadis itu terlalu saklek, dia itu nanti akan menjadi hukum-hukum yang keras dia. Kan kita ngomongnya kosong. Enggak nanti Sepakat dulu tadi. toh Bang. Iya kan? Itu nanti akan menjadi hukum-hukum yang keras. Ya. Oleh karena itu kita itu kan harus fleksibel di masyarakat ini. Karena yang kita hadapin bukan orang satu arah, kan macam-macam arah. Artinya kita itu berteman, bertetangga itu harus fleksibel. Dengan siapapun harus bisa. Harus lentur ya. Itulah diperlukan ilmu-ilmu kayak ilmu apa ya, kayak ijma, kayak kias. Kias. Gitu. Itu sebuah pencetusan yang dicetuskan para alim itu Alim. yang tidak melanggar dasar-dasar pokok dari Al-Quran maupun hadis. Itu namanya ijma kias. Itu boleh dipakai kayak gitu. Mengenai pertama, pentingnya mengetahui apa mati sebelum Mati. mati di dalam hidup. Itu akan pengertiannya secara logika, mati di dalam Hidup. berarti di dalam hidup ini ada mati. Kan mengerti itu toh? Mengertinya di mana itu ceritanya, itu kok ada mati di dalam hidup gitu. Itu kalau seperti itu ceritanya, kita itu harus kita urus satu persatu. Betul. Harus kita urus satu persatu. Kalau nggak begitu nggak akan ketemu. Nah sekarang yang jadi pertanyaan ini kan, inna sholati wa nusuki wa mahya kan bahwa mati lillahi rabbil alamin. Makanya di situ ada kalimatnya juga, hanifam muslimau wa ma'ana minal musyrikin. Kami itu selalu condong padamu ya Allah. Saya tidak akan menyekutukan dirimu. Ada kata-kata kita seperti itu di dalam sholat itu. Ini di dalam takbiratul ihram. Begitu. Artinya kalau kita itu selalu bersandar kepadanya. Sekarang kita tanya yang gampang. Selain kita itu ketergantungan kepada Allah, yang kita bisai selain yang tanpa bertergantungan kepada Allah itu apa Bang Rizal? Yang kita bisa tanpa ketergantungan kita kepada Allah. Misalnya, ya Allah, nggak usah kamu kedipkan lagi saya, akan berkedip dengan sendiri saya. Ya Allah, jangan buka mulut saya akan buka sendiri. Ya Allah, jangan jalankan saya bisa kok berjalan sendiri. Kira-kira yang mana yang bisa kita banggakan di depan Allah? Yang pas yang mana? Nggak berani. Ada yang berani? Nggak berani saya. Ada yang berani? Nggak ada semua? Nggak ada. Clear? Clear. Mulai, ya Allah, jangan jaga kepala saya ini. Saya bisa kok jaga sendiri. Ada yang berani? Malam spiritual itu mandi keramas ke kamar sendiri. Ya Allah, jangan kau sepelekan diri. Saya bisa kok menjaga diriku sendiri tanpa kau jaga. Ada yang berani? Clear ini loh ya. Clear ya. Kalau kita itu seperti itu, artinya kita kan bersandar kepadanya. Berarti semua kan ketergantungan kepadanya. Kalau semua ketergantungan kepadanya, sisanya itu apa? Yang tidak tergantungan kepadanya, ada enggak? Semua ketergantungan kepadanya. Semua. Sisanya ada apa enggak? Hah? Itu mati. Itulah mati. Kalau tahu Itulah itu, mati. itulah mati. Sepakat nggak? Sudah selesai kan? Selesai, clear. Oh, clear. Kembali ke Ya sekarang ya Jadi bahasanya tadi itu dia punya nur nggak kepake, punya ini nggak kepake, ini nggak kepake. Yang tadi ini terakhir yang saya pancing tadi dia keluar. Tuh, apa tadi Pak Yai? Tolong sebutin.
biar mereka dengar. Ya sudah. Enggak, coba tanya. Beliau itu sudah pinter-pinter tahu semua loh Bang Gojan. Clear kan? Artinya itu kan Nggak ada yang akunya kita ya. nggak ada. Nah, Hilang. Keakuannya itu nggak ada. Kalau kita punya keakuan, ya Allah pasti kita berani. Berani. Karena punya kita. Ya Allah, yang lain-lain boleh engkau akui. Tapi yang ini jangan. Ini memang hak saya sendiri. Yang mana punya kita ini? Yang memang yang berani kita ajukan begitu. Mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. sebab ucapan itu pasti ada di Al-Quran hadis. Di samping kita ini kan ijma tadi kan. Itulah yang saya mengutip dari kata-kata beliau itu. Barang siapa mengetahui dirinya sendiri, dia akan tahu akan Tuhannya. Karena diri kita itu memang nggak ada yang kita punyai. Oh, kalau gitu semua milik. Nah, itu tahu, gitu loh. Itu tahu atas kekuasaan Tuhannya itu tahu, kita tahu atas hinanya diri kita itu. Itu namanya mati di dalam Hidup. menurut pendapat saya. Kalau menurut pendapat saya nggak bisa untuk pedoman. Ada ditanya lagi. Ada Enggak yang loh Pak Yai, saya bukan yang ngejebak Pak Yai. Karena memang betul-betul KB ini kurang. Tapi enggak, Mas Agus Minat. tadi kan ngomong gitu. Berarti kan pernah belajar segala macam. Berarti kan pernah belajar. Itu yang dijabarkan. Kalimatnya tahu ngejabarin kan. Nyimba tadi dijabarin. Yang bahasa mati sebelum mati ya tadi bahasa logika dijabarin. Kalau kita bikin statement kalimat harus bisa dijabarin. Jadi biar nggak salah. Jangan dengar dengar juga penjabarannya. Sebab agama Islam ini agama logika kan Pak Yai. ya Agama Islam ini kan agama yang logika kan. logika, Nah, sangat logika. Sangat logika. Sangat logika. Jadi setiap statement itu harus dipertanyakan. Logika Siapa sekali. dulu orangnya? Sangat logika sekali. Oh. Sekarang Baru gini, kita nggak muncul akunya. ya, sekarang gini loh Bang Gojan. Kita cari yang logika. Nggak bisa. Misalnya ada salah satu kepunyaan kita selain milik Allah yang kita bawa ini. Nah, kita loh ya. Kan ini logika kan. Kalau logika itu artinya kan masuk akal. Berani mengakui ya berani mengatakan kalau itu milik kita. Ayo sekarang coba Itu terus. dari tes tadi. Ya Allah yang lain-lain punyamu tapi ini jangan. Ini punya saya loh ini. Jangan berani apa enggak? Kalau enggak berani itu harus dipertanyakan kenapa kamu harus kok enggak berani. Nanti akan ketemu titik temunya di situ. Itulah kebenaran yang telah kita ingkari masing-masing. Kebenaran yang telah kita ingkari masing-masing. Saya stabilo tuh yang ikari. Ya, Betul, saya stabilo. Warna merah itu kan. Yang harus diingat. Harus bawah ya. itu memang mayoritas kebenaran yang kita takut untuk mengakuinya. Takut kalau keliru gitu. Nah, itulah namanya qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil setan yang terus mengaduk-aduk isi dada kita itu. Apa benar, apa salah, apa keliru, apa salah, apa Bingung ya. sekarang kita buktikan apa keliru apa salah. Kalau memang itu salah, ayo berdiri di situ. Iya Allah gitu. Ayo buktikan. Kalau itu berani ya berarti memang itu kebenarannya gitu. Kalau Allah sih ngeklaimnya itu wa ilahukum ilahun wahid. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatu wa la naum. Ini klaimnya lahu ma fis samawati wa ma. Kepunyaan Allah itu apa-apa yang ada di langit Dan di bumi. apa-apa yang ada di bumi. Apa-apa loh Bang Gojan, nggak ada yang kelewatan loh ini. Nggak ada yang kelewatan. Semuanya. Bukan lagunya di Esterlia apa-apanya dong. Nah, ini mohon maaf loh. Saya dong ini maaf. Mohon maaf. Dan saya amin. Bukan sok apa, tapi terkadang sesuatu yang kayak begini
bukan harus kita percayai, tapi terkadang harus kita pertimbangkan. Gitu. Sebuah kebenaran itu tanpa ada pemaksaan, dia akan benar dengan kebenaran itu sendiri. Contohnya 5 tambah 5, Bang Kocan walaupun nggak usah digebukin pada 10, nggak usah dipaksa, pokoknya 10 5 tambah 5 Bang Kocan, nggak usah dipaksa begitu, memang 5 tambah 5 gitu 10. 4 tambah 6 pasti 10. Iya, 8 bisa tambah 2 10. 10, macam-macam jalannya. Itulah orang mencari Tuhan, orang mencari kebenaran, beribu-ribu jalan. Kita tidak boleh menyalahkan 8 tambah 2, tidak tambah boleh 6. menyalahkan 3 tambah 7, Karena tetap 10. tidak boleh menyalahkan 4 tambah 6. Yang jadi permasalahan, dia tahu akan jumlahnya apa enggak. Akhirnya ya. Nah, akhirnya maka terbilanglah angka itu 1 dengan 0. Itu 0 itu kalau tanpa ada 1 Miring. nggak bisa guna, nggak ada gunanya. Tapi ada 1 itu kalau nolnya banyak, itu akan menjadi jumlah besar. 0 yang sebanyak 5 kilo itu, satunya kita cabut, Nggak ada juga. nggak ada gunanya. Artinya semua makhluk ini tanpa ada Allah Tidak ada gunanya. hanya Allah. Mantap. kita itu adalah butiran-butiran kosong gitu. Kalau kata Makanya Pak Irama, diciptakan dari status saya hina. makanya Allah itu mengajari kita itu kalau suruh wiridan itu apa? La haula wala quwata illa billah. Gak ada daya ya Allah. Tidak ada daya upaya kecuali daya upaya. Kayaknya ombak ini menari-nari mendengarkan. Menyaksikan Pak. Subhanallah. Lah kata musik kata orang Palembang. Nah, Nari-nari. Ya enggak apa kan? tapi jangan sampai obrolan kita ini kau menari-nari di atas lukaku ini loh. Ya. Oh, ada gitu lagu dong itu. Kalau menurut pendapat Mas Nur kayak mana? Sepakat. Kalau kita ingat seperti itu, kalau kita sepakat loh ini ya, itu namanya zikir. Itu zikir, ingat seperti itu tuh zikir. Nggak ada yang nyatet. Nggak ada, yang nyatet lagi itu sudah nggak ada. Karena apa? Di langit, apapun yang ada di langit, apapun yang ada di bumi hanya milik Allah. Yang nyatet ya, misalnya gini, semua perkebunan 5 hektar dengan isi rumah yang ada di dalam rumah milik Bang Kocan. Nggak ada yang milik semuanya. Nggak punya pegawai, diurus-urus sendiri, diopen-openin sendiri, dirawat-rawat sendiri, disimpan-simpan sendiri. Siapa yang jadi manajemennya? Bang Kocan sendiri. Siapa yang jadi pekerjanya? Bang Kocan sendiri. Siapa yang menjaga? Bang Kocan sendiri. Sama dengan Allah menjaga alam semesta ini, memberikan rezekinya, menghidupinya, mengadilinya, Semuanya. atas perawatan, atas pelindungan, atas kehendaknya, atas kekuasaan. Itu yang dinamakan Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu hanya satu. Satu di apanya? Itu bukan satu til begini, bukan. Satu apanya? Dia itu maha. Kalau ada sesuatu yang hidup, hanya dia yang menghidupkan. Begitu. Kalau ada orang yang bisa, pasti Allah itu yang memberi ilmunya. Kalau ada orang yang kuat, pasti Allah yang memberikan kekuatan. Kalau ada orang ada, pasti Allah yang mengadakan. Begitu. Itu namanya Esa itu begitu. Esa itu kayak gini, Bang Kocan itu kalau lagi di rumah, Bapak. Kalau lagi nyanyi-nyanyi, tukang karaoke. Kalau lagi di kebunan, Pak Tani. Kalau lagi jadi Pak RT, Pak RT. Nanti pulang ke rumah, ya Bapak rumah tangga. Tapi pelakunya Bang Kocan sendiri. Itu Esa.
menurut pendapat saya itu nggak boleh untuk patokan karena pendapat saya supaya bisa untuk patokan, ayo besok kita cari guru supaya bisa untuk patokan. Ini kan pendapat toh malam ini, jadi bukan patokan. Mentah kita ini masih mentah. Ayo cari guru supaya ada yang kita anut, gitu loh Bang Gojan. Ya, Kalau nggak punya guru sama setan ya. ya bukan begitu. Kok setan di mana? Ada setan jadi guru mula ngaji itu. Dari mana? Misalnya sampean itu dengar ini, jalan ini, dengar. Ada kiai ceramah di masjid misalnya. Betul. Saking seringnya Bang Gojan lewat lalu lalang ke situ, itu yang diajarkan itu belajar sholat. Bang Gojan itu sampai hafal sama kiai yang ngajarin sholat itu. Itu Bang Gojan kan nggak sengaja berguru, cuman lewat saja, tapi sampai hafal. Terus Bang Gojan itu tertarik untuk melakukan sholat. Siapa yang ngajarin sholat? Setan apa guru ngaji? Guru ngaji ya. Katanya nggak punya guru, gurunya setan. Iya Toki. Iya kan? Keting Kan aku. begini, apa Pak tadi bilang, ya kan? Kita belajar, cari guru sebanyak-banyaknya, ya kan? Bukan, maksud begini kata Pak Yayan ya, cari di mana guru itu kan boleh, ya kan? Kita dikasih kebebasan. Kalau guru itu nggak usah dicari banyak-banyak, cari ilmu sebanyak-banyak. Jadi guru. Jangan mengumpulkan guru untuk belajar apa. Guru akaran ilmu blas. Ya, cari itu ilmunya. Guru itu nggak usah banyak. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Cina. Atau utulubu ilma walau bisi. Carilah ilmu walaupun Sampai ke negeri Cina. di Cina sana gitu. Jadi maksudnya itu kok kita suruh berjalan sampai negeri Cina itu bukan Pak San. Apa? Cina itu kan terkenal agamanya Majusi. Kok kita cari si kita ini orang Islam nih, Ya, Muslim. kok suruh nyari sampai negeri Cina? Dilalah di sana ketemu guru ngaji yang ngajarin kita. Alangkah kita kaget ternyata di tengah-tengah orang Majusi ini ada orang Islam yang luar biasa. Itu yang harus kita cari maksudnya. Jadi mencari ilmu yang bisa membanggakan diri kita, hati kita, mempuaskan hati kita. Dahaga kita. Jadi hati kita itu bisa blong puas. Jangan bawa tekan ke negeri Cina mati kita kalau pas nyebrang nggak ada perahu. Itu filsafatnya. Karena Cina itu negaranya itu banyak negara Majus Yahudi, Kristen ya, taruhlah begitu. Tapi di sana itu seandainya kita menemukan seorang ustadz atau guru yang ngajarin kita ngaji, kita itu akan terheran-heran. Ternyata di tengah-tengah hiruk pikuknya orang Nasrani ini ada guru ngaji yang luar biasa. Jadi kita itu merasa bangga. Nah itu, Puasa. carilah ilmu yang bisa merasakan plong bangga di dalam dada itu. Jangan begini, saya setelah cari dapat ilmu itu kok dada saya malah gelap, gulita, kok malah bingung saya itu. Itu bukan di negeri Cina carinya ilmu itu. Kurang lebih begitu boleh penafsirannya. Itu menurut Pendapat saya. harus kita cari guru yang benar. Merinding saya. Merinding sekali bahasa ini. Jadi ya sekali lagi kita ini hanya mengeluarkan statement masing-masing yang bisa kita untuk acuan menentukan sikap berjalan menuntut ilmu. Amin. Seperti beliau mengatakan belajar mati di dalam hidup, atau hiduplah matilah di dalam kehidupan, hiduplah matilah di dalam kehidupan dan sebagainya.
untuk acuan aja, untuk penyemangat kita untuk mencari sesuatu ilmu itu, Menambah referensi. untuk menghidupkan gelombang-gelombang kita yang mati. Saya rasa kok begitu, saya itu sudah gantian sana dulu. Saya jadi nggak ada perasaan juga Pak Yai. Ya. Iya kalau kayak gini ya. Padahal dibuka Pak Usman tadi itu untuk pencerahan ya. Buka lain tema lagi aja. Enggak gini, Mbak. Tadi kan temanya mati Ada sebelum mati. orang cari ilmu itu ada cirinya. Hmm. Satu, kita itu merasa tenang. Kantuk-kantuk itu akan hilang. Males-males itu kayaknya tertahan. Karena dia bertahan itu karena ada kesemangatan bara api yang membara dari dalam jiwa itu. Untuk ingin lebih tahu dan lebih tahu lagi. Di situ berarti ada kimistrinya antara ilmu yang disambungkan dengan yang ingin menangkap. Itu kayak petir, kayak tatit sama petirnya itu. Lap lap lap. Bum. Lap 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 lap. Hidup, ya, hidup. Bum. Ya, ada Ada. konek. Ada magnetnya. Apa tadi? Frekuensinya. Silakan Pak Yai. Bukan. Kok merinding aku Bang? Berarti Boleh Pak Yai. berarti pengen gebok. Boleh nggak? Ini minum dulu kalau Pak ini. Iya. Silakan Bapak ini. Ayo, itu minum. Belum minum. Gimana? Nunggu guru kita belum mawan sabda ini. Rehat Pak. Ah,